Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Wulan Puspitasari dari kelas 1D Prodi PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 7 sasaran pengelolaan dalam pembelajaran. Baik, apa saja 7 sasaran pengelolaan MBS? Mari kita simak video berikut. Yang pertama ada kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan yang digunakan pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Contoh kurikulum ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013 atau K13, kurikulum 2015, dan kurikulum 1947. Sedangkan pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Contoh pembelajaran yang pertama, contextual learning atau pembelajaran menyenangkan dan melibatkan siswa secara penuh. Yang kedua, exploring atau pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga, pembelajaran inquiry atau pembelajaran yang melibatkan kemampuan siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah atau dituntut untuk berpikir kritis, logis, dan analis. Pengajaran alam sekitar melihat bentuk-bentuk realitas. Games, bermain sambil belajar. Dan terakhir, diskusi kelompok. Selanjutnya yang kedua, peserta didik. Peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jalur pendidikan, baik dalam pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Contoh peserta didik ada siswa, mahasiswa, taruna, warga belajar, pelajar, murid, dan santri. Yang ketiga, pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik adalah orang yang memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten dan berkesinambungan. Contoh pendidik ada guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor instruktur, fasilitator. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mendidikkan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Contohnya, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga tata usaha, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga teknis, dan tenaga kebersihan. Yang keempat ada pembiayaan. Pembiayaan adalah ramah pendidik adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Contohnya, bantuan operasional sekolah atau BOS, direct cost atau biaya langsung, red cost atau biaya tidak langsung, semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, semua bentuk pengeluaran tidak dalam bentuk uang. Yang kelima ada sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan. Contohnya, kertas, pulpen, buku, komputer, kursi, meja, papan tulis, alat absen, garis, alat laboratorium, dan spidol atau kapur. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya, gedung sekolah, lapangan, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, kantor, dan ruangan tata usaha. Yang keenam, hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara
sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan. Contohnya, mengawasi perkembangan belajar putra-putrinya, menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putra-putrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, menyediakan perlengkapan belajar putra-putrinya yang dibutuhkan untuk belajar di sekolah, ikut memperlancar komunikasi pendidikan, ikut mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan, ikut mengontrol jalannya pendidikan, bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajemen pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan sekolah, dan yang terakhir, ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia. Yang ketujuh, ada budaya dan lingkungan sekolah. Budaya dan lingkungan sekolah adalah sebuah kultur yang berkembang di lingkungan sekolah yang menjadi ciri khas dari suatu sekolah yang membuat berbeda dari sekolah lainnya. Contohnya, gerakan literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir KBM, budaya salam, upacara bendera, tadarus dan kebaktian, budaya bersih, dan pentas seni, kelas meeting. Terima kasih.